Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jamaah pengajian As-Sakinah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mengingat diri kita akan penciptaan Allah yang terbaik ada pada diri kita masing-masing, diciptakan dengan keindahan fisik, kesempurnaan anggota tubuh, kesempurnaan nilai-nilai kebaikan, bahkan kita diberi peluang melebihi mulianya para malaikat. Dari situlah marilah kita mensyukuri akan nikmat Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Kita melafadzkan tahmid sekali, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berharap suatu saat ada kesempatan untuk melepaskan rindu kita kepada manusia terbaik. Di mana? Tentu tidak di dunia. Kita berharap suatu saat akan melepaskan rasa rindu kita di surga. Allahumma amin. Baik, dalam waktu yang singkat ini, sembari kita mengingat akan momentum Rabiul Awal, yaitu kelahiran manusia terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat para tokoh-tokoh Quraisy itu menyepakati apa kira-kira julukan atau kalau sekarang itu stigma atau cap supaya Rasulullah itu tidak diikuti banyak orang. Ada yang usul orang gila, ahli sihir. Ini ada seorang tokoh yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia mengusulkan Rasul, ya Nabi Muhammad, ya kalau mereka menyebutkan bukan Rasul. Muhammad dijuluki saja Al-Abtar, yang terputus. Kenapa? Karena anak-anak Rasulullah, terutama yang laki-laki itu semuanya sudah meninggal di waktu masih bayi. Ya, masih kecil, sudah meninggal. Padahal kepercayaan orang-orang Quraisy saat itu, kalau memiliki keturunan tetapi meninggal berarti dianggap tidak punya generasi penerus. Maka dibuatlah istilah Muhammad sudah al-abtar, terputus. Biarkan lama-lama mati sendiri, ya gitu ya kalau kasarannya. Nah, ini juga pelajaran penting. Jadi sekarang orang-orang berupaya membentuk atau membuat stigma cap, bagaimana orang Islam itu tidak maju-maju, orang Islam itu kuno, orang Islam itu puritan, orang Islam itu ya, katrok. Ya. Kalau yang lain Islam itu teroris. Ini sebetulnya stigma atau model-model yang dulu pun sudah ada. Jadi jangan kaget, Bu. Engko nek dilokne pakai jilbab kaya ahli surga. Pun mboten sah keguh.
biarin saja. Karena stigma itu tujuannya untuk menjatuhkan. Begitu pula ketika Rasulullah dijuluki dengan Al-Abtar, muncul rasa sedih pada para sahabat dan Rasulullah. Karena nyatanya memang begitu. Beliau memiliki putra yang dari 7 putra itu satu-satunya putra yang masih hidup ketika beliau wafat hanya 1, yaitu Fatimah Zahra. Yang 6 semuanya meninggal sebelum beliau wafat. Ini kan luar biasa. Beberapa hari setelah itu beliau tertidur di Masjidil Haram. Kemudian bangun-bangun itu tersenyum. Para sahabat yang melihatnya heran. Ya Rasul, ada apa? Engkau tersenyum. Ya. Aku baru saja mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nanti tafsirnya dibaca sendiri-sendiri ya, para santri ya. Intinya yang Al-Abtar itu bukan Rasul. Bahkan Rasulullah mendapatkan nikmat untuk bertemu mulai dari umat yang bertemu saat beliau masih hidup sampai umat terakhir datangnya kiamat. Nyambung terus. Tidak ada Al-Abtar. Rasulullah akan nyambung terus dengan umatnya walaupun tidak pernah bertemu. Sampai nanti datang hari kiamat. Siapa yang Al-Abtar? Inna syani'aka huwal abtar. Merekalah yang membenci Rasul, yang memusuhi Rasul. Dia sendiri yang Al-Abtar, yang terputus. Ketika putra-putra mereka beriman, keimanannya tidak bermanfaat untuk orang tuanya yang memusuhi Rasul. Anak cucunya yang beda generasi beriman, berbuat baik, tidak bisa nyambung doanya. Ini kan terputus. Tidak ada sambungan lagi. Inilah jawaban dari stigma atau cap yang disampaikan oleh orang-orang kafir saat itu. Pelajaran yang terpenting, kita mendapatkan kesempatan nyambung dengan Rasul. Nyambung, bertemu nanti di surga dengan fasilitas di ayat itu yaitu Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Ketika para sahabat bertanya, Al-Kautsar itu sungai yang ada danaunya atau telaga yang khusus Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang nanti Rasulullah akan menunggu umatnya datang ke Al-Kautsar itu. Kemudian Rasulullah akan memberikan minuman dari gelas yang langsung dari tangan beliau. Senang napa mboten, Bu? Jadi bertemu Rasulullah diberi hidangan berupa air telaga Al-Kautsar yang siapa meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga Al-Kautsar itu sebelum di surga. Masih perjalanan jauh sebelum ke surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau akan mengenali ini umatmu, ini bukan umatmu? Masa perlu tanda pengenal? Ya Ustaz. Kalau orang Syiah katanya untuk masuk surga harus beli sertifikat masuk surga, dimasukkan di kuburnya. Ketika ada pertanyaan yang
seperti itu, maka Rasulullah menggambarkan. Apakah susah membedakan kuda yang ada warna putih di kepala dan kakinya dengan kuda yang hitam kelam? Artinya untuk membedakan ini umatku, ini bukan umatku itu sangat jelas. Tidak bakal keliru. Tidak bakal sulit. Nanti jamaah sakinah akan mudah. Oh, jamaah sakinah, monggo-monggo. Yang penting tidak ngeluyur kemana-mana. Ya. Disinilah fasilitas yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk bisa nyambung kepada umatnya. Dan disinilah yang menyebabkan Rasulullah itu bertahan menghadapi permasalahan, permusuhan, bahkan rencana pembunuhan dan seterusnya. Maka tidak ada seorang manusia yang ujiannya melebihi beratnya ujian Rasulullah. Jadi ujian itu seimbang dengan derajat atau tingkat kemuliaan. Ya gampangnya kalau SD ya lulus dapat ijazah SD. Begitu nggih? Para santri nggih. Jadi kalau SMP ya pelajarannya ya SMP, ujiannya ya setingkat SMP, ya ijazahnya ya SMP. Maka suatu saat ketika para sahabat itu mengeluh beratnya ujian, Rasulullah memberikan gambaran, bandingkanlah musibahmu dengan musibah yang aku alami. Artinya janganlah kita hanya melihat dalam porsi personal, hanya melihat beratnya secara pribadi. Lihatlah betapa makhluk yang terbaik, manusia terpilih yang dicintai Allah pun mendapatkan ujian yang berat. Ngeten Bu. Jadi jangan ngeresulo terus apa istilahnya? Meratapi nasibnya sendiri. Bandingkan dengan Rasulullah. Ya, sebagaimana tadi kalau ada yang pernah nun sewu putranya meninggal, mungkin hanya 1-2 ya. Putra Rasulullah ya 7, 6-6-nya sudah meninggal sebelum beliau wafat. Nah, kembali kepada bagaimana kita menyambungkan diri kita bertemu nanti di Telaga Al-Kautsar. Jadi hakikatnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mencari cara agar umatnya bisa bertemu dengan beliau. Jadi tidak mempersulit, tidak birokratis, tidak repot-repot. Rasulullah sudah memberikan cara bagaimana suatu saat umatnya akan kumpul. Ada reuni akbar di surga yang sebelumnya reuni akbar di Telaga Al-Kautsar. Nah, kalau kita sering mendengar atau membaca istilah hablum minallah, hablum minannas, maka sebetulnya kita pun dalam proses kehidupan ini kita hablum minar rasul. Kok hablu iki basane rada angel. Ibu-ibu pirsa kabel nggih. Mas-mas kabel tahu? Oh, kabel lho. Ya gampangane kabel lah. Hablu iki basa Jawane kabel. Kabel ini untuk apa? Untuk nyambungkan aliran. Ya. Hablum minallah ya kabel kepada Allah supaya nyambung kepada Allah.
Hablum minan nas ya kabel dengan manusia supaya nyambung sesama manusia. Ini hablum minar rasul, kita supaya nyambung dengan Rasul, yang paling mendasar adalah cinta. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah, kemudian lewat mampir di Gua Sur. Singkat ceritanya, begitu Abu Bakar As-Siddiq menutup sebuah lubang, lubang yang ada di gua itu, kemudian kakinya digigit oleh seekor ular. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk di atasnya, Rasulullah tidur di pangkuannya. Nah, karena menahan panasnya racun dari ular itu, tidak tahan, beliau menetes air matanya jatuh ke pipi Rasul. Maka Rasulullah terbangun, "Wahai kekasihku, apakah engkau merasa berat?" Maksudnya menahan tubuh beliau. "Tidak ya Rasul, kakiku panas kena gigitan ular." Maka kemudian beliau terbangun. Ada dialog itu didengar langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menyampaikan, "Wahai hamba Allah, sungguh badan kekasihku sampai rambutnya haram dibakar oleh api neraka." Artinya, mengapa engkau berani menggigit orang yang dijamin surga oleh Allah? Maka ular itu mengatakan, "Ya hamba Allah, ya kekasih Allah, sungguh aku telah menunggu ribuan tahun di tempat ini ketika aku mendengar Allah mengatakan, siapa yang melihat kekasihku fi ainil mahabbah, dengan mata kecintaan, maka aku masukkan ke surga Firdaus." Maka sejak itu aku berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu denganmu. Ini saatnya bertemu kok ditutup kaki Abu Bakar, ya saya gigit. Nah, kemudian Rasulullah mendekat kepada ular itu, "Lihatlah wajahku." Barulah ular itu diam dan masuk kembali ke lubangnya. Ya, ular saja dengan rasa rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, tentu kita juga ada rasa rindu untuk bertemu dengan Rasul. Benar mboten? Rindu mboten? Ya tentu kalau rindu ya rindu, tapi ada proses caranya. Ya karena kabel itu tidak mungkin hanya sepotong, harus nyambung terus. Ya. Begitu pula ada namanya Sauban. Sauban radhiyallahu anhu ini maula atau pelayan Rasulullah. Suatu saat Rasulullah melihat Sauban ini murung, bersedih. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Sauban, ada apa?" "Ya Rasul, aku merasakan bagaimana nanti ketika berpisah denganmu. Kalau nanti di surga, maka surgamu dengan surgaku akan berbeda. Aku tidak akan bertemu lagi." Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat bahwa yang mencintai akan bersama yang dicintai. Yang mencintai akan bersama yang dicintai. Ini ayatnya Ustadz Hamzah yang hafal. Ya, artinya sepanjang kita menjaga rasa cinta, rasa rindu kita kepada Allah, akan dipertemukan.
akan dipertemukan suatu saat kita dengan kekasih Allah tersebut. Jadi jangan merasa tidak mungkin kita bertemu dengan Rasulullah dengan orang-orang yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in aja sudah banyak. Apa mungkin bisa bertemu dengan kita? Ingat, ada satu peristiwa yang ini membangkitkan semangat. Jangan sampai kita mengabaikan kerinduan dengan Rasul. Suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat pulang dari memakamkan jenazah di makam Baqi' di dekat Masjid Nabawi. Di tengah jalan beliau mengatakan, "Mana saudaraku? Mana saudaraku?" Para sahabat kaget. "Ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu?" "Bukan. Saudaraku adalah mereka yang hidup jauh setelah aku. Tetapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka." Kira-kira sahabat dengan saudara dekatan mana, Bu? Saudara kan? Nah ini kita dapat fasilitas untuk disebut saudara. Mengapa bisa disebut saudara lebih dekat dengan Rasul? Karena kalau para sahabat beriman, mencintai, membela Nabi, ini sudah wajar. Mereka melihat bagaimana akhlak Rasul. Mereka mendengar bagaimana nasihat-nasihatnya. Mereka menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat pembelaan Allah kepada Rasul. Nah kita ini kan enggak ketemu juga enggak pernah. Mimpi juga mungkin enggak pernah. Tahu-tahu beriman. Ini kan luar biasa. Meyakini sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Ini memasukkan sesuatu yang sangat abstrak. Ya. Tetapi inilah keindahan iman, keindahan hablum minar Rasul. Ya. Maka mari kita jaga. Mumpung kita ada kesempatan diberi fasilitas sebagai saudara. Dan untuk memupuk rasa cinta, kalau kita melihat sifat-sifat akhlak Rasulullah itu banyak sekali. Tidak ada akhlak yang seindah Rasul. Tetapi kalau kita membuka tafsir, di dalam Al-Quran itu ada 114 sifat yang namanya Rahim. Rahim itu maknanya apa? Kasih sayang. Atau dalam basmalah kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makna letterleknya penyayang. Ada 114 rahim di dalam Al-Quran, 113-nya itu melekat dengan Allah. Satu saja yang melekat kepada manusia, khusus Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang memiliki sifat rahim kecuali Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Di ayat mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana tadi yang dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ayatnya beda tadi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Kalau ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifat rahim itu hanya satu, dilekatkan kepada makhluk hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada sifat dendam sedikit pun pada diri Rasulullah. Dan ini terbukti ketika beliau menghadapi pengusiran dari Bani Saqif di Taif. Jadi beliau setelah merasakan amul hazin, tahun penderitaan, tahun kesedihan karena paman dan istrinya wafat, beliau mencoba untuk mendakwai wilayah yang semasa kecil beliau disusui oleh seorang bunda, yaitu Halimatus Sa'diyah di wilayah Taif. Ya, beliau berkeinginan moga-moga mereka mau mendukung dakwahnya. Maka dilakukanlah perjalanan kurang lebih 140 kilo dari Mekah ke Taif. Didampingi oleh putra angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Di sana menemui beberapa tokoh. Kemudian beliau menyampaikan apa yang diperintahkan, kemudian apa yang dirasakan di tanah kelahirannya Mekah. Pengennya basa Jawane ngudo rasa. Karena istilahnya kalau punya ikatan sejarah itu biasanya kan lebih kuat nggih. Jadi kalau orang punya ikatan sejarah, alumni pondok apa namanya Tan? Insan Madani, gak beda Tan. Tetap Insan Madani. Alumni pondok Insan Madani, satu saat ketemu di mana kan, nanti ikatannya tetap nyambung gitu. Sama Rasulullah pengen dengan ditolaknya beliau di Mekah, kemudian merasakan penderitaan karena orang-orang kafir makin nekat. Ini mudorosa ke orang-orang Taif, barangkali mereka mau mendengarkan keluh kesahnya, mau membantu, mau membela. Ternyata orang-orang sana malah sama. Ada yang mengatakan, kalau engkau manusia yang diutus oleh Allah, maka aku tidak mau berbicara denganmu. Kalau engkau benar, alangkah rendahnya orang yang dipilih. Kalau engkau salah, sudah pasti alasannya gampang. Jadi direndahkan, ya. Setelah direndahkan Rasulullah minta, oke lah kalau memang tidak diterima, tolong tidak usah disebarluaskan. Jadi kalau nggak mau menerima, nggak mau mendukung, nggak usah disebarluaskan. Karena wis gak dukung, nyebarluaskan kan ngelarak niati. Tapi karena tokoh-tokoh ini sudah nggak suka, bukan hanya disebarluaskan, malah diusir, anak-anak kecil suruh ngelempari batu, ngelempari kotoran binatang. Maka beliau berlari dengan berdarah-darah sampai ke suatu kebun, ya, yang di situ kemudian singkat cerita bertemu dengan Adas yang masuk Islam. Ya, datanglah utusan Allah berupa malaikat untuk menyampaikan, ya, apakah butuh bantuan. Ya, sampai datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menyiapkan apakah perlu orang-orang di Taif itu disiksa atau dibalas dengan azab. Ya. Maka keluarlah dari lisan yang agung itu, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak tahu.
Maka malaikat Jibril menyampaikan shadaqa man samaka raufur rahim. Maha benar Allah yang telah menamakanmu dengan julukan Raufur Rahim. Inilah keindahan akhlak yang sampai dalam proses disakitin pun tidak merasa sedih, tidak merasa dendam. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana? Beresin aja malaikat. Karena ya seperti itu umat para nabi, para rasul terdahulu kan ya seperti itu. Ya kasarannya kayak Nabi Nuh beresis paling lahirnya keturunan yo kafir. Habisin. Ya habis betul. Dan doa ibaratnya doa pamungkas ini akhirnya menjadi betul-betul bermanfaat yang bernama syafaat. Para nabi, para rasul tidak nyambung ke generasi berikutnya, ke umat berikutnya karena tidak punya syafaat. Jadi ibaratnya jurus pamungkasnya sudah selesai di dunia, ya habis, tidak bisa manfaat di akhirat. Nah, Rasulullah punya doa atau jurus pamungkas yaitu syafaat di akhirat. Yang bisa mensyafaati hanya Rasulullah. Maka inilah yang perlu kita kuatkan bahwa seberat apapun masalah hidup kita, bandingkan dengan orang yang begitu cintanya kepada kita. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Carilah sebesar-besarnya solusi. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi solusi itu lebih banyak dari masalah. Dan saya ibu-ibu biasanya masalah suami itu bisa berseri-seri. Masalahnya A itu bisa A1, A2, A3 sampai A10. Artinya begitu nanti ada suatu masalah diungkap lagi. Ya, ini nusayul ya. Ya karena Rasulullah pernah mewasiatkan, wahai wanita banyaklah bersyukur. Salah satu tanda tidak bersyukur itu ngundat-ngundat masalah. Nggih, ibu-ibu nggih. Bapak-bapak ya aja gawe masalah maksudnya. Ya. Ini nanti disemprit nggih kalau waktunya sudah selesai nggih tadi nggih. Ya. Nah, sebagaimana tadi tentu untuk nyambung dengan Rasul apa yang kita lakukan ini juga harus selaras. Bagaimana mungkin kita mengatakan cinta sementara kita tidak menggambarkan orang yang mencintai? Mencintai itu harus ada bukti. Bagaimana kita membuktikan cinta diri kita kepada Rasul? Banyak ayat yang menerangkan sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir ayat. Salah satu ayat yang menerangkan terkait dengan bukti bahwa kita bersama Rasul, bersama di situ ketika para sahabat berarti bersama selama masa hidupnya. Nah, kalau kita bersama dengan Rasul maknanya nanti akan menjadi jaminan bersama di surga. Siapakah mereka? Asyidda'u 'alal kufar. Singkat saja ya, tegas terhadap orang-orang kafir maknanya tegas dalam konteks keyakinan.
Artinya iman kita ini iman yang paten, yang tidak goyah, tidak rubah, bahwa kita menjadi orang-orang yang yakin Allah sebagai Tuhan kita, Rasul sebagai pemimpin kita, Islam sebagai agama kita. Dan ketika keyakinan itu menguat dalam hati kita, maka iman itu akan terasa lezat. Sebagaimana hadis, akan terasa lezat orang yang Allah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul. Jadi iman itu seperti makanan. Tergantung bagaimana kita menikmatinya. Yang kedua, orang yang bersama Rasul adalah rohama'u bainahum. Rohama, rahim. Ada sambung kasih sayang terhadap sesama muslim. Sepanjang dasarnya iman, maka saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Beda pendapat, beda mazhab, beda partai, beda organisasi, beda macam-macam. Apakah iman? Iman, saudara. Maka yang dilihat adalah dasarnya ini. NU Muhammadiyah saudara, saudara. Wong pemimpinnya dulu berguru kepada guru yang sama ketika di Mekah. Oh ini katanya Pak. Pada cari lahan sendiri-sendiri. Sampai ada Nun Sewu dialog ketika di Masjid Jami Ponorogo. Pak pripun toh? NU kalih Muhammadiyah. Ya ibaratnya tukang bakul suket, Mas. Ya bakul suket ya musuhnya bakul suket. Loh. Contohnya gak ngono. Jadi seolah-olah beda organisasi itu musuh. Nah itu persepsi yang perlu diluruskan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu saudara. Maka saudara silaturahim menyambung tali hubungan. Yang ketiga cirinya tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Intinya engkau melihat dia sholat. Jadi orang yang bersama Rasul pasti sholat. Rukuk dan sujud. Jadi sholat kok nggak pakai rukuk dan sujud? Ada dua. Bisa jadi sholat jenazah, bisa jadi aliran sesat. Aku sholat mas, sholat kan nyambung hubungan. Lah kok menengah Pak, ini sholat. Yang penting hati ini nyambung. Nah ini pasti aliran sesat. Dicontohkan Rasulullah kok sholat iya kelihatan seperti Rasulullah menjalankan sholat, gak karpe dia. Dan yang keempat, fi wujuhihim min athari sujud, di dalam wajahnya kelihatan asar bekas sujud. Apakah muncul warna hitam atau bengkak? Tentu tidak. Asar sujud di situ maknanya adalah bagaimana setelah sholat itu tanda ketaatan kepada Allah itu masih terjaga. Bagaimana akhlaknya, muamalahnya, kehidupan di luar sholat itu tetap terjaga ketaatannya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan masih banyak lagi tanda-tanda siapa yang akan bertemu dengan Rasulullah secara global
diutusnya Rasulullah adalah menjadi rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala subhanallah. Ayatnya bagaimana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus kepadamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan visi yang seperti itu harus nyambung kepada diri umat Rasul. Bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana gambaran rahmatan lil alamin? Dimanapun menjadi indah. Indah akhlaknya. Indah perkataannya. Indah muamalahnya. Indah prestasinya. Jadi memberi kebaikan kepada seluruh alam. Sampai digambarkan tidak mencabut rumput, mematahkan kayu tanpa niat baik. Gambaran secara lebih real, seorang mukmin itu kata Rasul seperti lebah madu. Bagaimana lebah madu? Lebah madu itu walaupun hinggap di dahan kering, dia tidak mematahkan. Yang menjadi keinginan besarnya memberi manfaat. Mengambil sesuatu yang baik untuk memberi manfaat. Maka tingkat perubahan pada pribadi manusia tertinggi ketika nafi'un li ghairihi. Menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita berusaha untuk mengaplikasikan rahmatan lil alamin itu dengan potensi kita makin bermanfaat untuk orang lain. Apapun itu. Ilmu kita, waktu kita, harta kita, jabatan kita. Kalau potensi itu kita upayakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka potensi itu akan makin berkembang. Yakinlah kalau harta kita upayakan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, Allah akan membuka seluas-luasnya sarana dan cara untuk bisa ke sana. Ilmu kita juga begitu. Kalau ilmu itu makin dimanfaatkan, ilmu itu makin disebarluaskan, yakinlah akan makin luas manfaatnya, ilmu itu makin kokoh dalam hati kita. Maka di dalam konteks kemanfaatan itu orang iman itu tidak akan eman. Iman tidak akan bersatu dengan eman. Eman ini apa? Mas tahu eman? Oh, kayak e-katalog atau e-marketing. Eman itu maksudnya bakhil. Bakhil. Tidak akan bersambung orang iman dengan eman. Karena orang iman yakin apa yang dilaksanakan itu akan berbuah pembalasan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makin kita memberi, maka makin banyak kita dapatkan. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah orang bersyukur kecuali mendapat al-mazid, tambahan. Jadi kita ingin tambah atau makin kurang? Kalau harta kita makin ingin kita tumbuh kembangkan, ya perbanyak memberi manfaat. Kalau hidup ini kita setting, saya harus manfaat dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, maka hidup kita ini akan menjadi rahmatan lil alamin.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah jam 7:05, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Oh, ngeten. Nggih. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kerinduan kita dengan Rasul dikuatkan oleh Allah. Semoga kelak di akhirat tanda-tanda kebaikan kita dikenali oleh Rasulullah, kita mendapatkan hidangan langsung dari tangan yang agung, bercerita dengan Rasul, dan semoga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan Allah, di hadapan para nabi, para rasul terdahulu. Karena itulah momentum yang betul-betul membuat Rasulullah terharu. Bagaimana umatnya yang tidak pernah bertemu, tetapi mau mengikutinya, mau membelanya, mau menyampaikan apa yang menjadi tugas besarnya. Dan mari kita berupaya untuk menyambungkan diri kita dengan Rasulullah. Apa yang menjadi keinginan beliau, mari kita usahakan semaksimal mungkin. Itulah bukti rindu kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita berdoa bersama, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa fiatin wa sitrin fa'atima alaya nikmataka wa fiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah antal manan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bimbinglah kami untuk menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, umat yang terbaik, umat yang melanjutkan risalah beliau, umat yang menjaga warisan beliau, umat yang memberikan gambaran rahmatan lil alamin di kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami umat yang membanggakan Rasulullah di akhirat kelak. Kumpulkan kami kelak di surgamu. Ya Allah, kami rindu kepada Rasul. Kami rindu mencium tangannya yang agung. Kami rindu mendapatkan pelukan hangat dari beliau. Kami rindu bersama beliau, melihat senyuman beliau. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang menjadikan dakwah sebagai tujuan hidupnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.